Wanita itu hanya melihat ibu mertuanya sekali. Ibu mertua yang sudah menopause langsung hamil anak kembar 3. Dia melihat lagi sekali. Bahkan suaminya yang menderita oligospermia juga hamil anak kembar 3. Alasannya melakukan ini adalah karena di kehidupan sebelumnya, suaminya didiagnosis oligospermia. Tapi ibu mertua malah memaksanya mengaku mandul di depan orang lain. Demi menjaga harga diri suaminya, dia memilih untuk menahan diri. Namun yang didapatkannya hanyalah tetangga yang membicarakannya di belakang, mengatakan dia wanita tak berguna yang tidak bisa punya anak. Demi program bayi tabung, dia harus menahan rasa sakit karena suntikan pemicu ovulasi berkali-kali setiap bulan. Setiap kali ingin menyerah, dia malah dipukuli oleh suaminya. Seolah-olah ketidaksuburannya adalah kesalahannya. 2 tahun kemudian, akhirnya dia berhasil hamil anak kembar. Namun saat melahirkan, dia mengalami pendarahan hebat. Di luar ruangan, suami dan ibu mertuanya hanya peduli pada bayinya. Mereka berteriak meminta dokter menyelamatkan bayi dulu. Pada akhirnya bayinya meninggal, dan dia juga meninggal. Tapi keluarga suaminya justru bersukacita karena mendapatkan uang ganti rugi dari rumah sakit sebesar 8 juta. Bahkan mereka malas mengurus jasadnya. Dengan penuh amarah dia ingin menuntut keadilan. Namun mendapati jiwanya terperangkap di ruang perawatan rumah sakit. Saat itulah sebuah sistem melahirkan tiba-tiba aktif. Jika dia bisa melahirkan 10 anak, maka dia bisa hidup kembali. Jika tidak, dia akan lenyap selamanya. Mendengar ini, tanpa ragu dia langsung menyetujuinya. Detik berikutnya, dia terlahir kembali. Kembali ke hari saat suaminya didiagnosis oligospermia. Teringat bahwa sistem tidak mengharuskan dia yang melahirkan anak-anak itu. Dia pun mendapat ide. Kemudian dia masuk ke ruang tamu. Dan benar saja, dia melihat keluarga mertuanya sedang cemas memikirkan penyakit suaminya. Di kehidupan sebelumnya, demi harga diri suaminya, dia memilih menyembunyikan kebenaran. Tapi di kehidupan ini, dia sengaja berlutut di depan ibu mertua sambil menangis histeris. Apa yang harus aku lakukan? Dokter bilang suamiku oligospermia. Seumur hidup tidak bisa punya anak. Suaranya begitu nyaring dan memilukan. Seluruh tetangga di lorong mendengarnya. Terutama kata oligospermia yang diucapkan dengan sangat keras. Wajah ibu mertua langsung berubah. Dia takut tetangga akan mengetahui kalau anaknya mandul. Kemudian wanita itu berdiri dengan wajah serius dan berkata, "Sekarang ilmu medis sudah sangat maju. Sore ini aku akan pergi berkonsultasi dengan dokter. Pasti ada cara untuk menyembuhkan suamiku." Sebelum pergi, dia mendapat ide. Langsung memanggil sistem, dan memberikan ibu mertua yang berusia 60 tahun anak kembar 3. Sistem segera mengeksekusi perintah. Dalam 1 menit proses selesai. Setelah itu, wanita itu berjalan-jalan di sekitar kompleks. Kemudian membawa hasil pemeriksaan suaminya dan bersiap pulang. Tanpa disangka, dia melihat para tetangga di dekatnya. Jelas mereka sudah mendengar tangisannya kemarin. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan rekam medis suaminya, meneteskan beberapa tetes obat mata, lalu berpura-pura tampak sangat sedih. Tetangga langsung mengerumuninya dan bertanya, tapi dia berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sebelum pergi, dia dengan sengaja menjatuhkan rekam medisnya ke tanah. Begitu para tetangga memungut dan membacanya, kabar tentang penyakit suaminya langsung menyebar ke seluruh kompleks. Melihat tujuannya tercapai, dia pura-pura menangis dan kembali mengambil rekam medisnya. Saat dia pulang ke rumah, dia memberitahu ibu mertua bahwa penyakit suaminya tidak bisa disembuhkan, tapi sama seperti kehidupan sebelumnya. Demi meneruskan garis keturunan keluarga, keluarga suaminya kembali memaksanya melakukan bayi tabung dan menyuruhnya menanggung malu di kehidupan sebelumnya. Inilah yang membuatnya mati sia-sia. Kali ini, dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Jadi dia berpura-pura mempertimbangkannya. Saat itu juga, ibu mertua tiba-tiba merasa tidak enak badan.